Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita akan belajar PAI lagi hari ini tentang bab sholat jamak dan qashar. Apa itu sholat jamak dan qashar? Ayo, ada yang tahu atau enggak? Mari kita cari tahu ya. Apabila belum tahu apa itu sholat jamak dan qashar, kita akan belajar sholat jamak dan qashar. Ini peta konsepnya ya. Kita akan belajar tentang ketentuannya. 1. Pengertiannya, hukumnya, syarat sholat yang boleh dilakukan jamak dan qashar, macam-macamnya, tata cara dan prakteknya. Nah, ini tentang dalilnya. Anjuran boleh sholat jamak dan qashar berada dalam surah An-Nisa ayat 101. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu, salatmu, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, salat jamak qashar ini diperuntukkan untuk salat yang fardu ya, seperti salat duhur dan asar, pasangannya maghrib dan isya. Tapi dengan syarat di sini, apabila kamu berpergian jauh ketika bersafar dan perjalanan ya. Ketika ada uzur di sini, uzurnya misalkan ketika hujan lebat ya. Kalau di sini ketika disebutkan yaitu ketika diserang orang kafir. Tapi saat ini kita tidak diserang orang kafir ya. Jarang sekali kita diserang orang kafir di negeri Indonesia yang aman ini. Tapi uzurnya ketika misalkan ketika kita hujan lebat dan lain sebagainya ya. Oke, kita masuk dalam pengertiannya ya, sholat jamak. Nah, apa itu sholat jamak? Sholat jamak ini adalah mengumpulkan dua sholat fardu ya, dilaksanakan dalam satu waktu, seperti mengerjakan sholat duhur dengan asar. Yang keduanya dikerjakan dalam waktu duhur saja ya, atau dalam waktu asar saja. Begitu maghrib dan isya ya. Ada hukum sholat jamak ini adalah mubah ya. Mubah itu apa? Diperbolehkan bila mana kita ada udzur, misalkan dalam perjalanan yang jauh dan yang lainnya. Nah, ini apa saja sholat yang boleh dijamak? Nah, di sini sholat yang boleh dijamak yaitu duhur dengan asar pasangannya, sedangkan maghrib dengan isya pasangannya. Sedangkan sholat subuh tidak boleh dijamak. Nah, ini syarat sah sholat jamak. Yang ke-1, dalam perjalanan yang jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih 17 km. Dan sebagian ulama mensyaratkan jarak tempuhnya sampai 80,6 km
Ada juga yang mensyaratkan jarak tempuhnya sampai 83 kilometer. Itu perbedaan daripada ulama. Yang penting dalam perjalanan yang jauh. Jumhur ulama mengatakan 83 kilometer ya. Kebanyakan ulama. Yang kedua, perjalanan itu tidak bertujuan dalam kemaksiatan ya. Contohnya maling, tidak seperti itu. Tapi misalkan sedang silaturahmi kepada saudara, pedagang, rekreasi, boleh itu. Untuk dijamak. Sekarang pertujuan yang baik ya. Yang ketiga, dalam keadaan ketakutan, rasa khawatir seperti perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Nah, berarti sholat jamaah ini tidak hanya dalam perjalanan jauh ya. Kita juga boleh menjamak ketika sakit, boleh dijamak, sholatnya boleh digabungkan. Hujan lebat, boleh juga angin topan, dan bencana alam ya. Nah, sholat jamaah ini ada dua macam, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Nah, apa itu sholat jamak takdim? Nah, jamak takdim ini menggabungkan sholat yang dilaksanakan dalam waktu yang pertama. Contohnya, adik-adik dalam perjalanan jauh atau adik-adik dalam sakit, menggabungkan sholat duhur dan sholat asar yang dikerjakan di waktu duhur, di waktu yang pertama ya. Sholat dulu 4 rakaat sholat duhur dan kemudian sholat 4 rakaat asar. Nah, kalau jamak ini rakaatnya masih sama 4-4 ya. Nah, kita berlanjut kepada sholat jamak takhir. Apa itu sholat jamak takhir? Nah, sholat jamak takhir ini menggabungkan kedua sholat, tapi dalam pelaksanaannya dalam sholat yang kedua ya. Contohnya, sholat duhur digabungkan dengan sholat asar, dilaksanakan dalam waktu asar. Oke, kita lanjut ke syarat melaksanakan sholat jamak takdim ya. Satu syaratnya mendahulukan sholat yang lebih awal dari kedua sholat. Misalnya, kalian menjamak sholat maghrib dan isya. Nah, diniatkan dan didahulukan dilaksanakan pada sholat maghrib. Dan berniat menjamak sholat. Dan saat yang paling tepat pada permulaan sholat pertama ya. Tidak menyelingi antara kedua sholat. Itu dengan mengobrol. Jika kalian selesai sholat maghrib, lalu bangun lagi untuk melaksanakan sholat isya. Dan tetap dalam keadaan bersafar, dalam perjalanan, saat mengawali sholat pertama hingga selesai darinya, dan mengawali sholat kedua. Dan syarat melaksanakan sholat jamak takhir tentunya dilaksanakan pada akhir waktu sholat yang kedua ya. Dan tidak diselingi dengan mengobrol antara kedua sholat itu. Tetap dalam keadaan bersafar, dalam perjalanan. Tidak boleh, nah ini catatan ya. Kalau kalian sedang berjamaah, tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap, yang sedang mukim. Ya, kalian harus berjamaah dengan orang-orang yang sama bersafar, lagi safar. Perjalanan itu dilakukan untuk kebaikan ya, bukan untuk maksiat. Mengetahui bahwa ia boleh menjamak sholat. Oke, selanjutnya yaitu sholat qashar. Nah, ini pengertiannya ya. Apa coba pengertian dari sholat qashar? Sholat qashar ini itu sholat yang meringkas jumlah rakaatnya ya. Nah, perbedaannya dengan sholat jamak, kalau sholat jamak yaitu menggabungkan saja antara kedua sholat, misalnya sholat duhur dan asar, tapi tetap
jumlah dari rokaatnya 4-4. Tapi kalau sholat jamak qashar atau sholat qashar ini, yaitu diringkas. Nah, sholat apa saja yang boleh diringkas, yaitu sholat yang jumlah rokaatnya 4. Seperti sholat duhur, asar, dan isya. Menjadi 2. Ya. Aslinya 4 menjadi 2. Contohnya, adik-adik sholat duhur dan asar qashar. Nah, duhur menjadi 2, asar menjadi 2. Sedangkan subuh dan maghrib itu tidak boleh diqashar, tidak boleh diringkas jumlah rakaatnya ya. Nah, hukum sholat qashar ini yaitu mubah, diperbolehkan bila mana memenuhi ketentuan dan persyaratan dan perjalanan dalam uzur dan lain sebagainya. Nah, ini syarat sah sholat qashar ya. Tidak jauh berbeda dengan sholat jamak. Ya. Di sini disebutkan dalam safar, perjalanan jauh, dan perjalanannya itu bertujuan baik ya, tidak untuk maksiat. Dan dalam perjalanannya itu diniatkan untuk safar dan untuk mengqashar sholat, nanti namanya jamak dan mengqashar sholat. Dan dalam keadaan darurat ya, seperti ketakutan, perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam, juga boleh mengqashar sholat. Nah, diniatkan sholat qashar di dalam hati, atau boleh juga diucapkan, tapi afdolnya di dalam hati. Nah, sholat qashar itu harus sholat rokaatnya berjumlah 4 rokaat. Nah, dan bukan sholat qadha ya. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap. Nah, dan ada juga sholat jamak qashar. Nah, sholat jamak qashar ini, apa pengertiannya? Sholat jamak qashar menggabungkan sholat dan sekaligus mengqashar, meringkas jumlah rokaatnya. Digabungkan dan diringkas rokaatnya. Melaksanakan sholat fardu dan cara dijamak sekaligus diqashar. Contohnya, kalian menjamak dan mengqashar sholat duhur dan asar ya, dilaksanakan di waktu duhur, dijamak qashar takdim ya. Nah, dikumpulkan tuh menjadi satu dalam satu waktu. Salat duhur dan asar dilaksanakan di waktu duhur misalnya. Nah, berarti jumlah rakaat sholat duhur itu sudah menjadi 2 karena sudah jamak qashar, sudah diringkas. Dan asar pun menjadi 2 rakaat ya, karena dijamak dan diqashar, digabungkan sholatnya dan diringkas rakaatnya. Tapi ingat, yang boleh diringkas rakaatnya hanya yang berjumlah 4 ya. Sedangkan misalnya persoalannya ketika kalian sholat jamak qashar maghrib dan isya, yang boleh diringkas jumlah rakaatnya hanya sholat isya. Sedangkan sholat maghrib tetap 3 rakaat. Nah, ini praktek sholat jamak takdim. Yang satu, membaca niat tentunya ya. Baca niat sholat duhur dulu. Karena ini sholat duhur dan asar di jamak takdim pasti dilakukan pada awal sholat pertama, yaitu duhur. Dan niatnya, usalli faradad duhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asri adaan lillahi ta'ala. Lalu kalian takbiratul ihram, terus sholat duhur 4 rakaat. Karena ini jamak ya. Karena jamak hanya mengumpulkan, tidak untuk meringkas jumlah rakaatnya. Terus salam, langsung berdiri. Tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain ya, seperti zikir. Nah, lalu berdiri apa yang kalian lakukan? Berdiri, lalu niat
Yang kedua yaitu salat asar ya. Terus niat salat asar, usolli faradhal asri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi dhuhri adaan lillahi ta'ala. Takbiratul ihram, salat asar 4 rakaat seperti biasa, lalu salam. Itu cara salat jamak takdim. Nah, yang selanjutnya itu praktek salat qashar. Nah, ini salat qashar ini adalah salat yang diringkas. Hanya salat zuhur, asar, isya. Ini niatnya usolli fardhu dhuhri atau asri atau isya'i. Kalian pilih atau kalian sedang salat apa? Rakaataini menjadi 2 rakaat ya, qasran lillahi ta'ala. Takbiratul ihram, salat 2 rakaat seperti biasa. Tanpa kunut, tanpa tahiyat awal, langsung salam. Ya. Oke, selanjutnya praktek sholat di jamak dan qashar. Ingat ya, kalau sholat jamak qashar ini digabungkan sholatnya, lalu diringkas rakaatnya menjadi 2 yang asalnya 4. Ya. Misalkan di sini kita niat sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim. Apabila diucapkan dengan baca niatnya adalah sholli fardhu dhuhri rakataini qasran majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Ingat di sini ya, lihat duhur menjadi 2 rakaat qasran karena diqasar, karena diringkas. Majmu'an sekaligus dijamak juga, digabungkan dengan ilaihil asru, dengan asar. Tentunya asar juga menjadi 2 rakaat. Atau takbiratul ihram, salat duhur 2 rakaat karena diqasar, lalu salam. Lalu berdiri lagi untuk niat kedua. Itu salat asar, tentunya tadi 2 rakaat niatnya ya. Akan usolli faradhal asri rakaataini qasran majmu'an ila duhri adaan lillahi ta'ala. Takbiratul ihram, salat asar 2 rakaat, lalu salam. Itu adik-adik tentang sholat jamak dan qashar. Mudah-mudahan adik-adik semuanya paham dan mengerti. Bila mana bila tidak paham, boleh ditanyakan.